Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat di tengah pandemi ini ya. Semoga diberikan kesehatan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah teori. Teori ini sangat menarik untuk dikaji, terutama kita akan coba mengkaji dari sudut pandang komunikasi politik. Kita akan coba mengartikan teori ini dan adakah kasus yang relevan dari sudut pandang komunikasi politik mengenai teori ini. Teori ini adalah teori fungsional komunikasi nonverbal oleh Patterson. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan komunikasi politik. Komunikasi politik dari katanya dibagi dua gitu, ada komunikasi, ada politik. Nah, komunikasi sendiri adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan secara sederhananya. Kemudian politik sendiri adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di masyarakat. Jadi komunikasi politik itu apa? Komunikasi politik ini erat kaitannya dengan proses pembuatan keputusan, proses bagaimana kebijakan publik itu dibentuk, bagaimana atau apa tujuan dari kebijakan publik itu dibentuk. Nah, itu semuanya diatur atau itu semuanya merupakan sebuah komunikasi politik. Baik, kemudian jadi apa itu teori fungsional komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal sendiri merupakan sebuah proses komunikasi yang menggunakan isyarat, simbol-simbol, bukan kata-kata. Nah, kalau kita ngomong gitu ya, dan ngobrol dengan individu lain atau seorang dosen berinteraksi dengan mahasiswanya, itu disebut dengan komunikasi verbal. Tapi komunikasi nonverbal ini merupakan sebuah komunikasi, cuman tidak menggunakan kata-kata gitu, tapi menggunakan simbol, menggunakan bentuk-bentuk, atau menggunakan sebuah isyarat. Itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Oke, jadi asumsi dasar dari teori fungsional komunikasi nonverbal ini adalah bahwa teori ini memiliki 5 pilar. Yang pertama, pilar di sini maksudnya tujuan gitu ya. Tujuan atau ya makna gitu. Pertama, memberikan informasi. Kedua, mengekspresikan keintiman. Yang ketiga, menciptakan interaksi. Yang keempat, melaksanakan kontrol sosial. Yang kelima, mencapai tujuan, membantu mencapai tujuan yang kelima ini. Nah, dari asumsi dasar ini kita coba ngambil satu kasus dari sudut pandang politik, komunikasi politik apa. Kasusnya itu adalah contohnya bagaimana seorang calon legislatif, calon anggota dewan ingin meraih suaranya atau meraih elektabilitas yang tinggi dengan cara kampanye. Namun ada juga teknik seperti pemasangan baliho. Pemasangan baliho ini merupakan sebuah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini kita kaitkan kelima asumsi itu gitu kan. Memberikan informasi dari baliho itu kan ada informasinya, nama dewannya siapa, partainya partai apa, nomor urut apa gitu, memberikan informasi. Kemudian ada kayak tadi menciptakan interaksi di sini tuh seolah-olah baliho ini tuh menjadi komunikasi gitu dengan masyarakat yang melihatnya, seperti visi misinya apa, janji-janji politiknya apa. Terjadilah interaksi di situ. Proses kampanye menggunakan media baliho ini merupakan sebuah komunikasi nonverbal, jelas sekali gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori fungsional komunikasi nonverbal ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, karena channel YouTube ini memang baru didirikan, jadi dimohon untuk mewajarkannya gitu. Dan semoga makin sini makin baik informasi yang disampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.